Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Pada hari berikutnya Ye Chen berhasil menyempurnakan mayat tetua darah tahap Heavenly Immortal setengah langkah yang dibunuh oleh Ye Chen dan dijadikan boneka mayat hidup, dan Ye Chen memberi nama boneka mayat hidup bernama Lei Yan. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Zhong Jiang, yang sedang duduk bersila di sebuah istana di Yanhuang, membuka matanya, tersenyum pada Hong Chen Su yang baru saja masuk, tersenyum, adik seperguruan apakah kamu mencari sesuatu? Hong Chen Su berkata, aku mendapat informasi, tapi aku tidak tahu apakah aku harus memberitahu Ye Chen. Hong Chen Su berjalan perlahan. Informasi apa? Katakan sesuatu padaku. Hong Chen Su berkata, 2 bulan lalu, Kepala Sekte Heng Yue, Yang Dingtian mengundurkan diri dari posisi Kepala Sekte Heng Yue dan meninggalkan Heng Yue. Hong Chen Su perlahan berkata, setelah Yang Dingtian, banyak penatua Sekte Heng Yue meninggalkan Sekte Heng Yue satu demi satu. Selain itu, banyak murid inti seperti Liu Yi dan Ni Feng juga pergi satu demi satu. Sialan ini karena Yin Ziping, faksi Yang Dingtian seharusnya dikeluarkan dari sekte. Zhong Jiang mengerang dan menatap Hong Chen Su lagi. Setelah Yang Dingtian pergi, mereka terus dikejar oleh orang kuat misterius. Hong Chen Su berkata, dan menyerahkan batu giok kepada Zhong Jiang. Zhong Jiang mengerutkan kening, mengambil batu giok, dan menghancurkannya dengan sekali klik, dan kemudian sepotong informasi diatur di udara dalam bentuk teks. Chu Ling diburu dan keberadaannya tidak diketahui. Huo dimasukkan ke dalam kandang anjing, terkena sinar matahari selama 9 hari 9 malam, dan dibuang ke lautan. Huo Teng lumpuh. Xie Yun terluka parah dilemparkan ke hutan monster. Pang Dacuan dipaku ke tebing Wanggu dengan tombak. Yang Dingtian ditusuk dadanya oleh tombak dan hilang. Feng Wuzhen tidak memiliki jejak, dan satu tangan dipotong dengan satu pedang. Sufu kultivasinya dihapus. Zhong Jiang tidak tahan untuk melihat lebih jauh informasi. Dia menyikat tangannya pada informasi dan memandang Hong Chen Su, kamu mengatakan orang kuat misterius, dari mana asal mereka? Penjara darah. Penjara darah. Kekuatan macam apa ini dan bagaimana itu tidak pernah terdengar. Itu dibentuk oleh Yin Ziping. Hong Chen Su berkata, setelah Yang Dingtian pergi, Yin Ziping melakukan pengajaran atas namanya. Setelah itu, dia tidak tahu di mana harus mengumpulkan sejumlah besar orang kuat dan membentuk penjara darah selain penjara darah, Sekte Zhengyang, King Yunzong, keluarga Qi di Xinjiang Selatan, dan keluarga Wang di Beihuan juga pada dasarnya berpartisipasi dalam pengejaran mereka terhadap Yang Dingtian. Karena itu, Hong Chen Su memandang Zhong Jiang, saudaraku, maukah kamu memberitahu Ye Chen tentang ini? Zhong Jiang menarik napas dalam-dalam. Dengan temperamennya, Ye Chen pasti akan menyerang dengan gila setelah mengetahuinya. Begitu banyak kekuatan, begitu banyak orang kuat, dengan kekuatan Yan Huang saat ini, pergi. Itu sama saja dengan kematian. Orang-orang dari keluarga Tianzong datang. Di pagi hari, saat Ye Chen masih tidur, suara seperti itu datang dari luar. Setelah mendengar itu, mata Ye Chen berbinar, dan dia melompat dan melompat, harapan telah datang. Melangkah keluar dari ruang kecil dalam 3 atau 2 langkah, Ye Chen datang ke loteng gunung secepat mungkin. Pada saat ini, puncak gunung penuh dengan siluet, dan 2 baris pasukan berdiri rapi di luar loteng. Sebelumnya, Ye Chen mengeluarkan perintah.
Jika keluarga Tianzong datang, mereka tidak boleh lalai untuk menghibur mereka dengan sopan santun tertinggi, dan mereka juga menghargai keluarga Tianzong. Ye Chen baru saja jatuh, dan dua baris orang memberi hormat. Menunggu di sini. Ye Chen melambaikan tangannya, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah ke loteng, karena dia tahu bahwa negosiasi ini jauh lebih sulit daripada negosiasi dengan keluarga Su. Keluarga Tianzong itu bukan keluarga kecil biasa. Begitu Ye Chen masuk, Ye Chen melihat sosok yang dikenalnya. Itu adalah seorang pria muda berbaju putih, dengan cahaya yang melimpah seperti batu giok dan temperamen yang anggun. Pada saat ini, dia dengan santai menyeruput teh, dan dengan hati-hati mendengus. Itu adalah Ling Hao, peringkat ke-51 dalam daftar peringkat. Adapun yang lainnya, Ye Chen meliriknya, dan merasa gatal. Itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah piton, dengan wajah terawat, dengan wajah berkontur, sepasang pedang dan alis berdiri tegak, berdiri, menunjukkan gaya pendahulunya, yang paling penting adalah napasnya, abnormal keagungan adalah yang terkuat di tahap Dark Space tingkat 9. Alasan mengapa tangan Ye Chen gatal adalah karena pria parubaya ini adalah Mo San. Ya, itu Mo San yang pernah mengikat Ye Chen. Master Suci Yan Huang, di sini, Ling Hao telah berdiri, dan itu adalah sebagai penghormatan kepada Ye Chen. Tidak perlu sesopan itu, Ye Chen melambaikan tangannya dengan santai. Yang mengatakan, Tuan Yan Huang, etiket ini tidak bisa dikacaukan. Mo San berkata, Tuan Suci Yan Huang, Mo San ada di sini benar-benar minta maaf, karena sudah mengganggu kesibukan Anda. Jadi saya berharap Anda bisa memakluminya. Di sini, Mo San tidak bisa membantu tetapi memberikan penghormatan, tetapi sedikit malu. Sebelumnya Mo San terlalu sembrono dan mengikat Ye Chen yang menyelamatkan King Yun. Lelucon besar, tetapi juga karena kecerobohannya sehingga keluarga Tianzong terhindar dari bencana karena Ye Chen. Ye Chen berkata, Anda tidak perlu minta maaf seperti ini, yang terpenting Anda tidak akan memukuli dan mengikatku seperti yang sebelumnya, bukan hehehe. Ye Chen sudah duduk dan menatap keduanya sambil tersenyum. Dua orang, jangan bicara omong kosong, langsung ke topik. Tidak peduli apa tanpa membicarakannya, tolong tetap bersama Yan Huang hari ini dan biarkan aku melakukan yang terbaik. Itu bagus untuk dikatakan. Ling Hao dengan lembut mengguncang kipas lipat, meski mengalami pengalaman gua. Dia menjadi tenang dan banyak terkendali. Penerus masa depan keluarga Tianzong ini sudah memiliki temperamen bagus. Jika tidak, mereka berbicara tentang satu sama lain dan berbicara satu sama lain dengan tawa di saat-saat terakhir. Pada saat ini, satu persatu, mereka dalam kondisi yang baik. Hubungan manusia di meja perundingan jelas tidak baik. Kedua belah pihak tidak memiliki niat untuk memainkan kartu emosional. Dan kuharap aku memaafkanku atas kata-kataku yang tak tertahankan. Ye Chen sangat lugas, tersenyum pada keduanya. Saya tidak tahu apakah keduanya datang kali ini untuk membentuk aliansi dengan saya. Masalahnya masih tentang bergabung dengan Yan Huang. Itu tergantung pada seberapa tulus Anda Yan Huang. Ling Hao menyesap tehnya. Ye Chen berkata, tapi saya tidak tahu, syarat kondisi apa yang dimiliki keluarga Tianzong Anda untuk bergabung dengan Yan Huang. Katakan padaku, dan aku akan mencoba yang terbaik untuk memuaskanmu. Ye Chen juga menyesap tehnya, dan pemandangannya begitu serius sehingga Ye Chen tidak berani peduli. Ling Hao berkata, hanya ada satu syarat, yaitu, Master Suci Yan Huang,
Anda, jadilah menantu keluarga Tianzong saya. Begitu kata-kata Ling Hao jatuh, Ye Chen baru saja menuangkan teh ke mulutnya, dan menyemprot wajah Mo San. Menantu laki-laki. Ye Chen menggerakkan mulutnya dengan keras, dan wajahnya menjadi sangat indah dalam sekejap, tidak pernah berpikir bahwa keluarga Tianzong akan mengusulkan syarat kondisi seperti itu. Mo San berkata, keluarga Tianzong akan bergabung dengan Yan Huang, satu-satunya syarat adalah yang ini untuk menjadi menantu keluarga Tianzong. Mo San tidak kesal karena Ye Chen menyemprot wajahnya, tetapi dia dengan tenang menyeka wajahnya dan menatap Ye Chen. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Master Suci Yan Huang. Bagaimana? Wajah Ye Chen sangat indah. Ye Chen tidak pernah berpikir bahwa negosiasi dengan keluarga Tianzong adalah hal yang sederhana, dan Ye Chen selalu berpikir bahwa keluarga Tianzong akan meminta batu spiritual dan kekuatan magis, bahkan jika itu untuk membagi wilayah, tetapi tebakan Ye Chen salah besar. Keluarga Tianzong bahkan mengusulkan kondisi seperti itu. Saya memiliki seorang bibi muda bernama Chu Lingyu, yang disegel oleh leluhur 100 tahun yang lalu. Jika Tuan Huang Yan setuju, dia akan menjadi orang yang akan kamu nikahi. Melihat ekspresi Ye Chen luar biasa, Ling Hao berkata, jika kamu berjanji untuk menikahinya sekarang, kamu adalah pamanku. Setelah mendengar ini, meski tidak bisa menahan kedutan bibirnya, dan hanya beberapa kata yang dibuat dalam negosiasi ini. Ini keponakan tambahan. Di loteng, ada hening sejenak. Wajah Ye Chen masih sangat indah. Anda bisa membicarakannya jika Anda menginginkan rahasia batu roh, atau pengaruh wilayah, Anda dapat mendiskusikannya, tetapi itu benar-benar membuatnya sakit kepala, benar saja. Negosiasi dengan keluarga Tianzong tidak begitu mudah untuk dipikirkan. Di seberangnya, Ling Hao dan Mo San masih menatap Ye Chen, sepertinya menunggu jawaban Ye Chen. Untuk waktu yang lama, Ye Chen hanya terbatuk. Aku berkata, keluarga Tianzongmu tidak mengikuti rutinitas. Aku dan kalian mengerti betul bahwa apa yang disebut pernikahan politik tidak terlalu masuk akal. Tapi ini adalah syarat kondisi yang diberikan oleh leluhur. Ling Hao mengangkat bahu tanpa daya. Jika Anda ingin keluarga Tianzong bergabung dengan Yan Huang, ini adalah satu-satunya syarat. Jadi gimana? Ye Chen menggosok alisnya. Kamu baru saja mengatakan bahwa bibimu masih disegel. Setidaknya untuk saat ini masih disegel. Ye Chen berkata, kalau begitu maksudmu tentang pernikahan, dan bibimu masih belum tahu. Semuanya telah diatur oleh leluhur Chu Changzong. Ye Chen ragu-ragu menatap Ling Hao. Ling Hao berkata, bisa dibilang begitu. Ye Chen berkata, apakah yakin bibimu akan menerima tentang pernikahan ini? Ling Hao berkata, pada titik ini, leluhur Tianzong memiliki kekhawatiran mereka sendiri. Kuncinya adalah arti dari Master Yan Huang. Ling Hao mengguncang kipas lipat sedikit dan tersenyum sedikit. Aku penasaran, Ye Chen tersenyum pada Ling Hao. Ada begitu banyak wanita muda dari keluarga yang sama di keluarga Tianzong, mengapa memilih bibimu Chu Lingyu untuk menikah denganku, dan dia masih di bawah segel? Mengenai pertanyaan Ye Chen, Ling Hao hanya tersenyum sedikit. Apa yang disebut perbedaan generasi tidak masalah. Alasan mengapa memilih bibi saya untuk menikahi saudara Qin adalah karena garis keturunan bibiku itu melawan langit, orang biasa tidak layak untuk itu. Begitu, Ye Chen mendesis. Tapi aku tidak tahu apakah Tuan Yan Huang bisa membuat keputusan. Mo San di samping bertanya. Di sisi Mo San, Ling Hao juga mengalihkan pandangannya.
Dapat dilihat bahwa mata di mata kedua pria itu adalah ekspresi harapan. Tampaknya mereka juga berharap pernikahan yang dipilih oleh leluhur Tianzong dapat mencapai kesepakatan. Namun, di bawah harapan keduanya, Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan sedikit senyum. Melihat ini, Ling Hao dan Mo San sedikit mengernyit. Ye Chen berkata, "Terima kasih atas persyaratan kalian dan datang ke sini." Ye Chen tersenyum sedikit. Meskipun saya sangat berharap keluarga Tianzong akan bergabung dengan Yan Huang, saya tidak dapat menyetujui masalah keluarga ini. Ling Hao berkata, "Bukankah Tuan Yan Huang berpikir bahwa bibiku tidak layak untukmu?" Ling Hao menatap Ye Chen. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, berdiri sedikit, melihat kehampaan di selatan, dan tersenyum lembut. Pada akhirnya, seseorang sedang menungguku. Ya, Ye Chen hanya menunggu cusuan orang yang dicintainya. Pada titik ini, Ling Hao dan Mo San saling memandang, tetapi keduanya sedikit mengernyit. Meskipun kata-kata Ye Chen singkat, keduanya bisa mengerti. Ye Chen memiliki orang lain yang dicintainya. Mo San mungkin tidak terlalu tahu, tapi Ling Hao memahaminya dengan baik. Meskipun dia sudah lama tidak bersama Ye Chen, dia sangat tahu sifat Ye Chen. Begitu dia memutuskan sesuatu, tidak akan bisa mundur. Di loteng kecil, karena sepatah kata dari Ye Chen, dia terdiam lagi. Butuh waktu lama bagi Ye Chen untuk perlahan berbalik dan melihat dengan meminta maaf pada Ling Hao dan Mo San. "Aku benar-benar minta maaf, mari kita bicara tentang aliansi." Ling Hao menghela nafas, mengetahui bahwa tidak ada kesepakatan dalam masalah ini. Ye Chen tidak menyetujui persyaratan yang diajukan oleh keluarga Tianzong untuk bergabung dengan Yan Huang. Kemudian mereka hanya bisa mundur untuk membahas aliansi. Saya melihat bahwa Ling Hao mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Ye Chen, Tuan Yan Huang, mengenai syarat untuk aliansi. Ye Chen mengambilnya, menyebarkannya perlahan, dan menulis lebih dari 20 artikel tentangnya. Benar saja, aliansi ini dan bergabung dengan Yan Huang bukanlah konsep sama sekali. Jika Ye Chen menikah, itu setara dengan penggabungan dan aliansi, dan mereka dapat dipisahkan satu sama lain. Tapi aliansi tidak sesederhana itu. Yang disebut kepentingan adalah yang paling penting. Ye Chen melihatnya dengan tenang, dan mengerutkan kening dari waktu ke waktu. Ini adalah syarat kondisi yang dibuka oleh keluarga Tianzong, yang membuatnya sulit. Tiba-tiba Ye Chen menutup gulungan itu dan menatap Ling Hao dengan tatapan kusam. Persyaratannya adalah, Yan Huang perlu mengirim 20 orang kuat untuk melindungi keluarga Tianzong, meskipun kondisinya agak keras dan sulit untuk diterima, itu memang layak jika harus membayar harga tersebut, dan membiarkan keluarga Tianzong beraliansi. Inilah yang dimaksud leluhur. Ling Hao tersenyum sedikit. Ye Chen tersenyum. Karena itu masalahnya, maka aku juga berbicara tentang persyaratan dari Yan Huang. Hanya ada satu syarat untuk Yan Huang. Keluarga Tianzong akan pindah ke Yan Huang. Pada saat itu, Yan Huang akan membangun gunung spiritual untuk keluarga Tianzong. Apakah itu formasi hukum atau pesona, Yan Huang akan memfasilitasinya. Mendengar kondisi Ye Chen, Ling Hao dan Mo San saling memandang lagi, dan alis mereka mengerutkan kening lagi. Perpindahan keluarga. Makna ini berbeda dengan bergabung dengan Yan Huang. Saya harus mengatakan bahwa kondisi Ye Chen menyulitkan mereka. Bagaimana menurutmu? Ye Chen menyesap teh dan tersenyum pada mereka. Kondisi ini di luar jangkauan yang bisa saya putuskan. Pada akhirnya, Ling Hao mengerang.
Kami tidak memiliki hak sebesar itu. Kita seharusnya tidak menjawabnya, dan kita hanya bisa mendengarkan pendapat leluhur. Persyaratan Yan Huang berat. Ling Hao dan Mo San sudah berdiri dan membungkukkan tangan mereka memberi hormat kepada Ye Chen. Jadi, kita berdua akan kembali, terlepas dari apakah keputusan yang dibuat oleh leluhur kita akan memberi jawabannya nanti. Itu wajar. Ye Chen tersenyum. Setelah Ling Hao dan Mo San pergi, Ye Chen duduk di kursi dan menggosok alisnya dengan keras. Segera, Zhong Jiang, Hong Chen Su, dan leluhur keluarga Su semuanya datang. Melihat wajah Ye Chen kusut, dia mengerutkan kening. Bagaimana negosiasinya? Ye Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan menyerahkan gulungan di atas meja kepada mereka bertiga. Lihat sendiri. Zhong Jiang mengambilnya, dan ketiganya melirik. Meskipun kondisinya agak keras, mereka hampir tidak dapat diterima, tetapi membayar biaya ini dapat membuat keluarga Tianzong bergabung, dan itu bermanfaat. Ketiganya memandang Ye Chen satu demi satu, bertanya-tanya, kamu tidak akan menolaknya. Ye Chen berkata, ini adalah syarat aliansi, bukan syarat bergabung dengan Yan Huang. Kondisi untuk aliansi. Ketiganya memandang Ye Chen satu demi satu, bagaimana dengan syarat untuk bergabung dengan Yan Huang? Ye Chen berkata, mereka memberi syarat untuk aku menikahi seseorang dari keluarga Tianzong. Mendengar kata-kata ini, wajah ketiganya menjadi sangat aneh, dan mereka saling memandang, dan kemudian menatap Ye Chen dengan ragu-ragu, kamu tidak setuju? Tidak setuju. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Zhong Jiang menghela nafas diam-diam. Hong Chen Su pun diam. Meskipun Hong Chen Su juga memiliki beberapa penyesalan, dia memahami Ye Chen dengan sangat baik. Ye Chen harus membuat keputusan seperti itu sebagai upaya terakhir. Dia tidak pernah mempertanyakan keputusan Ye Chen. Dia aula jatuh ke dalam keheningan. Sebagai penguasa Yan Huang, Ye Chen masih sedikit bersalah. Jika Ye Chen berjanji untuk menjadi keluarga Tianzong akan bergabung dengan Yan Huang, dan dengan bantuan mereka, tujuan besar Yan Huang akan lebih efektif. Tapi Ye Chen tidak bisa. Pengantin wanita yang dicintainya hanya Chu Xuan-er. Jika meminta Ye Chen untuk memilih, Ye Chen akan memilih Chu Xuan-er tanpa ragu-ragu. Chu Xuan-er tanpa ragu-ragu.